Om Swastiastu, Warma Dewa Muda. Selamat datang di video pembelajaran agama Hindu. Kali ini kita membahas topik tentang peran studi Weda dalam membangun pemahaman mahasiswa tentang eksistensi Weda sebagai kitab suci dan sumber hukum. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mempelajari beberapa hal berikut ini. Bagian 1. Memahami peran studi Weda dan kodifikasinya. Beberapa orang menganggap Ramayana, Bhagavad Gita, atau Upanishad sebagai kitab suci Hindu. Perbedaan pemahaman seringkali menyebabkan benturan antar kitab, sehingga umat Hindu bingung tentang penggunaan kitab suci Weda. Ada dua hal penting terkait pengetahuan Weda di masyarakat, khususnya mahasiswa, yaitu pertama, mayoritas umat Hindu kurang memahami Weda. Sebagian intelektual mempelajari Weda secara empiris, sehingga sering berbeda pendapat dengan mereka yang mengikuti ajaran Weda sesuai petunjuknya. Pendekatan empiris ini dapat mendistorsi ajaran Weda. Kedua, studi Weda diperlukan untuk mengenalkan bahwa Weda bukan hanya identitas agama Hindu. Tujuan utamanya adalah memahami dua jalan kehidupan, yakni spiritual atau nirti marga dan material atau prawarti marga, yang disesuaikan dengan unsur triguna pada setiap individu yang menentukan kesadaran, sifat, dan kegiatannya. Bagian 2. Memahami arti kata, bahasa, dan kedudukan Weda. Sebelum memahami kitab suci Weda, penting untuk mengetahui arti kata Weda. Secara etimologi, Weda atau Veda dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata kerja vid yang berarti mengetahui, sehingga Weda diartikan sebagai pengetahuan. Secara semantik, Weda mencangkup makna pengetahuan suci, kebenaran abadi, ritual, kebijaksanaan, dan ajaran spiritual yang menjadi sumber agama Hindu. Maharishi Sayana menjelaskan bahwa Weda adalah kitab suci yang membimbing manusia menuju kehidupan lebih baik dan menghindarkan dari kejahatan. Dalam karya Dayananda Saraswati, Weda juga dikaitkan dengan 4 makna kata vid, yakni mengetahui, menjadi ada, membedakan, dan mencapai. Rigveda dianggap sebagai dokumen tertua di dunia, lebih tua dari karya filsuf Yunani yang menunjukkan peradaban tinggi melalui mantra-mantranya. Menurut Radhakrishnan, sains adalah pengetahuan sekunder yang mendetail, sedangkan Weda adalah kebijaksanaan primer yang berasal langsung dari Tuhan. Dengan demikian, Weda adalah dokumen suci pertama dan tertua bagi umat manusia. Bahasa Weda. Weda diyakini sebagai wahyu Tuhan yang kebenarannya tidak diragukan. Bahasa yang digunakan dalam Weda adalah bahasa Sanskerta sesuai dengan bahasa masyarakat tempat wahyu itu diturunkan. Bahasa Sanskerta kemudian berkembang dan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu bahasa Sanskerta Weda atau Vedic Sanskrit, bahasa Sanskerta klasik atau Classical Sanskrit, bahasa Sanskerta campuran atau Hibrida Sanskrit. Kedudukan Weda. Swami Siwananda menyatakan bahwa ajaran Weda tidak hanya membimbing kehidupan individu, tetapi juga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Weda adalah sabda suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana para resi bertindak sebagai sarana penyampaian wahyu tersebut. Weda tidak hanya sekedar kumpulan tulisan, tetapi merupakan manifestasi kebijaksanaan ilahi yang diterima oleh para resi melalui berbagai cara seperti: pertama, suara nada atau gema ilahi yang diterima sebagai wahyu oleh para resi yang kemudian diajarkan kepada murid-murid di pesraman. Proses ini adalah awal dari penyampaian ajaran suci yang menjadi dasar kehidupan spiritual. Kedua, Upanishad berupa pikiran para resi yang menjadi wadah untuk sabda Brahman sehingga mereka dapat menjembatani hubungan manusia dengan Tuhan. Melalui pemahaman ini, konsep-konsep spiritual mendalam dapat disampaikan secara lebih terstruktur. Ketiga, Dar
wicaksana berupa visi rohani di mana para resi berhadapan langsung dengan dewa, sehingga mereka mampu menerima dan memahami ajaran secara langsung. Visi ini memperkuat hubungan spiritual mereka dengan Tuhan. Yang terakhir, awatara berupa ajaran suci yang diterima manusia melalui penjelmaan Tuhan. Contohnya adalah Bhagavad Gita yang diajarkan oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Ajaran ini merupakan panduan praktis bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan yang benar dan penuh kebajikan. Bagian 3. Pentingnya studi Weda sebagai kitab suci agama Hindu. Weda adalah kitab suci yang menjadi sumber utama dharma atau hukum Hindu sebagaimana dijelaskan oleh Maharesi Manu dalam Manawa Dharma Sastra. Untuk memahami Weda diperlukan pengenalan dan studi mendalam agar ajarannya tidak hanya bersifat normatif tetapi menyentuh hati nurani dan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ajaran Weda menguatkan pengamalan srada atau iman dan bakti atau takwa. Bakti tanpa srada tidak akan mencapai hasil optimal dan keduanya saling berkaitan. Studi Weda yang komprehensif mengarahkan umat pada keyakinan bahwa Weda adalah sumber kebenaran mutlak dari Tuhan. Ajaran suci Weda sebaiknya dipelajari, didiskusikan, dan dijadikan pegangan bagi umat Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Shruti dan Smriti disebut sebagai sumber utama dharma, diikuti oleh perilaku bijak para suci, adat istiadat, dan kepuasan batin atau Atmanastuti. Weda dalam kitab suci yang mencangkup berbagai aspek kehidupan manusia. Menurut Maharesi Manu, Weda terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni Weda Shruti atau wahyu langsung dari Tuhan dan Weda Smriti atau tafsir yang berkembang secara tradisional. Mari kita bahas masing-masing kelompok utama Weda ini. Shruti. Weda Shruti terdiri dari 4 bagian yang disebut Catur Weda. Rig Weda merupakan wahyu tertua berisi nyanyian pujaan. Terdiri dari 10.552 mantra yang dikumpulkan oleh Resi Pulaha. Sama Weda berupa kumpulan mantra tentang lagu pujaan. Terdiri dari 1.875 mantra dihimpun oleh Resi Jaimini. Yajurveda memuat ajaran Yajus yang terdiri dari 1975 mantra dihimpun oleh Resi Vaisampayana. Atharva Weda berisi ajaran magis dan doa kehidupan sehari-hari. Terdiri dari 5.987 mantra dihimpun oleh Resi Sumantu. Catur Weda dikodifikasikan di daerah Punjab dan Doab atau lembah sungai Gangga dan Yamuna. Selain mantra, Weda memiliki kitab Brahmana berupa panduan upacara, Aryanyaka berupa penjelasan mantra dan Brahmana, serta Upanishad berupa filsafat tentang hubungan Atman dengan Brahman dan rahasia alam semesta. Kitab Brahmana masuk dalam Karma Kanda, sedangkan Upanishad masuk dalam Jnana Kanda. Smrti. Smrti adalah Weda yang disusun berdasarkan ingatan dan materi sistematis sesuai bidang profesi. Smrti terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni Wedanga atau Sadanga dan Upaweda. Kelompok Wedanga atau Sadanga terdiri dari 6 cabang. Siksa berisikan petunjuk pengucapan mantra dan suara. Vyakarana berisikan tata bahasa untuk memahami Weda Shruti. Canda berisikan aspek lagu untuk melestarikan ayat Weda. Nirukta berisikan penafsiran kata dalam Weda. Jyotisa berupa ajaran astronomi untuk panduan yajna. Dan Kalpa berupa panduan pelaksanaan yajna, hidup bermasyarakat, dan arsitektur tempat ibadah. Sedangkan kelompok Upaweda terdiri dari Itihasa berupa epos Ramayana dan Mahabharata yang berisi cerita sejarah, agama, sosial, dan politik.
Purana berisikan cerita kuno tentang penciptaan dunia, silsilah raja dan dewa, serta ajaran keagamaan. Arthasastra berupa ilmu politik dan pemerintahan seperti Raja Dharma. Ayurveda berisikan filsafat kesehatan jasmani dan rohani meliputi berbagai bidang medis. Dan Gandharva Weda berupa seni seperti Natya Sastra dan Rasa Nawa. Smriti juga meliputi kitab agama seperti Saiwa Agama dan Darsana yang mengakui otoritas Weda. Weda mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia sehingga memahami disiplin ilmu yang ada di dalamnya menjadi penting. Bagian 4. Kesimpulan peran studi Weda. Weda adalah ajaran yang membimbing manusia dalam kehidupan individu maupun masyarakat untuk mencapai keselamatan baik di masa kini maupun masa depan. Weda wajib untuk dihayati, dipahami, dan diamalkan karena menjadi sumber hukum Hindu dan meningkatkan kualitas hidup. Sloka-sloka Weda yang diturunkan bertahap selama ribuan tahun dikumpulkan dan dikodifikasikan oleh para maharesi untuk mencegah kehilangannya. Kodifikasi dilakukan berdasarkan usia, lokasi turunnya, isi, fungsi, dan tradisi keluarga. Weda mencangkup berbagai aspek kehidupan manusia menjadikannya relevan sepanjang masa. Demikian video pembelajaran mengenai peran studi Weda. Semoga dengan ini dapat membangun pemahaman mahasiswa tentang eksistensi Weda sebagai kitab suci dan sumber hukum. Sampai jumpa di video selanjutnya.